Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemodelan sistem pertemuan ke-9 masih melanjutkan model matematika sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah mencoba dengan mengurutkan ya dari apa namanya batas bawah sampai batas atas, kita uji cobakan mana yang berubah terhadap X, kemudian akhirnya kita peroleh hasil maksimal. Langkah kedua adalah dengan gambar grafik, langkah ketiga adalah dengan turunan atau diferensiasi. Dan ini merupakan apa namanya pengaplikasian dari mata kuliah kalkulus 1 pada semester 1. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana sih kalau kasus tersebut ada kasusnya, itu kan yang sebelumnya kan single nih, ya kan? Jadi dia demand-nya sekian dan itu hanya untuk produk dengan biaya pemesanan sekian, biaya penyimpanan sekian, ya. Kita cari yang optimal. Lalu kalau di sini itu adalah produk mix problem, di mana yang dijual itu adalah pesawat televisi alfa dan beta. Nah, jadi ada perusahaan nih, perusahaan ABC itu memproduksi pesawat televisi berwarna bernama alfa dan beta. Produk alfa dan beta ini diproduksi oleh perusahaan ABC, ABC Corporation, dengan batasan-batasan. Nah, misalkan jam kerja, kemudian ke jam kerja mesin maupun orang seperti itu. Kemudian ini adalah eh, keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan si TV merek Alpha dan TV merek Beta. Di mana keuntungan untuk TV merek Alpha adalah 300 dan keuntungan TV merek Beta adalah 250 per set, ya. Nah, per hari ABC itu memproduksi dan menjual ribuan set ceritanya. Tapi punya batasan nih. Jadi waktu tenaga kerja per hari total adalah 40 jam. Sementara ketersediaan waktu nih per hari ya itu adalah 45 jam. Nah, sementara khususan alfa per harinya itu maksimal terjual itu hanya di angka 12. Sehingga ini nanti akan dicoba nih diketahui dan ditanyakannya apa, data yang diperoleh apa. Nah, lalu permasalahannya apa? Masalah ABC Corporation ada menentukan berapa set sih TV Alpha yang harus diproduksi, berapa set TV Beta yang harus diproduksi sehingga keuntungannya menjadi sebesar mungkin. Ingat, kalau namanya cost itu minimize. Nah, kalau urusan keuntungan pendapatan itu maximize. Jadi kita berusaha untuk memaksimalkan. Nah, yang di sini misalkan X1 adalah jumlah set model alfa, sementara X2 adalah jumlah set model beta, masing-masing diproduksi harian. Nah, sehingga tadi kan revenue atau apa namanya profit itu kita berusaha maximize, sehingga formulasi modelnya adalah maximize Z sama dengan 300 X1 tambah 250 X2, di mana 300 ini adalah keuntungan mirip milik si produk alfa, di mana X1 ini merupakan jumlah produk alfa yang diproduksi. Sementara 250 adalah keuntungan dari produk beta. Sementara X2 ini adalah jumlah produk beta, TV merek beta yang diproduksi. Batasannya apa saja? Misalkan memang sudah diketahui nih, rumus untuk ketersediaan tenaga kerja adalah 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 40. Ini sudah given ya, sudah diketahui. Kemudian jam kerja mesin, misalkan X1 tambah 3X2 kurang dari sama dengan 45. Ini juga ceritanya given. Kemudian tadi, penjualan dari TV merek Alpha itu tidak lebih dari 12. Jadi kurang dari sama dengan 12. Sementara X1, X2 ini lebih besar dari sama dengan 0.
Nah, sisi sebelah kiri ini kita sebut dengan left hand side atau LHS. Sisi sebelah kanan ini kita sebut right hand side atau RHS. Nah, kalau tampilan di Microsoft Excel itu kita seperti ini, ada model A, model B, nilai tujuan. Nah, kita buat di Excel tabel demikian. Fungsi tujuannya adalah di sini 300 kali X1 ditambah 250 kali X2. Ini batasannya. 2X1 tambah eh, X2 ya. Nah, batasnya berapa? Kurang dari sama dengan 40. Kemudian kalau mesin berarti X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 12. Sementara batasan pasarnya adalah X1 kurang dari sama dengan 12. Nah, ini batasnya ya. Ini X1, ini X2. Nah, ini yang sisi sebelah kanannya ya. 40, 45, 12, 0. 40, 45, 12 ya. Kemudian lebih dari 0 itu sudah pasti. Nah, kemudian sesuai dari itu, kita cari rumus nilai tujuan dari fungsi tujuan. Nah, tulisannya kalau di Excel itu seperti ini. Dan batasan-batasannya itu rumusnya demikian, seperti ini. Nah, ini kita mencoba menghitung dengan Excel ya. Nah, kemudian kita klik solver ya. Kemudian muncullah eh, tampilan seperti ini. Nah, sesudah muncul maka isi parameter-parameter tersebut ya. Nah, sesudah diisi parameternya ya, eh, ini si C, D ini ya kita masukkan, eh, diisi ya. Kemudian kita masukkan di sini limit ya. Kita nah, kemudian diperoleh hasil optimasinya demikian. Nah, kemudian nanti ada answer report 1 dan sensitivity report 1, limit report 1. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ini adalah answer report 1 yang dikeluarkan dari si solver ini. Nah, kemudian muncullah sensitivity report juga. Ini juga dari si solver ini. Nah, dan limitnya pun akan kelihatan seperti itu. Nah, ini adalah eh, salah satu eh, cara untuk menyelesaikan suatu kasus optimasi. Jadi tadi kita sudah sebelumnya kita sudah mencoba untuk menghitung dengan uji coba, kemudian dengan model matematis untuk eh, turunan diferensiasi, kemudian dengan grafik. Nah, cuma memang itu untuk satu jenis produk, single produk. Nah, kalau multiple, maka kita harus membutuhkan bantuan eh, yang lebih canggih. Misalkan solver atau MATLAB, seperti itu. Nah, konsep dasar pengoptimalan adalah untuk menemukan solusi terbaik untuk model atau masalah yang diberikan dengan memeriksa semua alternatif dan membuktikan bahwa solusi yang dipilih memang yang terbaik. Tergantung tujuannya. Ya, kita cek lagi tujuannya. Maximize kah, minimize kah, kemudian pilihan alternatif yang mana, dan mana sih yang paling sesuai. Kalau tujuannya memang maximize, berarti kita cari nilai yang paling besar. Tapi kalau misalkan tujuannya adalah minimize, maka kita akan mencari nilai yang paling kecil. Tergantung. Dan dari banyak pilihan itu, kita pilih sesuai dengan tujuan. Ya, kita cari solusi tersebut mana yang terbaik. Nah, ini adalah latihan terkait konsep eh, optimasi ya dan urutannya silahkan dikerjakan. Baik, terima kasih. Sekian materi materi ke-9 pemodelan sistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.